Hai Biocaster, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Timothy Daun di acara Biocast. Cari solusi sambil diskusi. Nah, pada hari ini saya sudah kedatangan ya di studio dua orang narasumber yang cetar membahana sekali gitu ya. Nah, oke, ini dia dua narasumber kita yang masih muda ya, luar biasa sekali. Kita kenalan dulu deh ya. Boleh, boleh. Ini mau dari yang paling ganteng dulu atau yang paling cantik dulu yang kenalan? Boleh dari aku dulu. Oke. Siap. Halo semuanya, perkenalkan, Kotimo kenalin. Yes. Nama saya Kenzi Akila Sanjaya, biasa dipanggil Kenzi. Dan di hari ini aku lagi sama kembaranku. Hai semua, nama aku Kenisha, biasa dipanggil Kenes dan aku di sini sama kembaranku. Iya, 2K ya, 2K. Kenzi and 2K, Kenneth yes. gitu ya. Ini yang mana kakak, mana adik? Ya kakak, Aku, dia. kakak. Oh, Beda duluan. setengah jam kita Beda kok. 30 menit ya. Waduh, ngantri dulu ya. Ngantri waktu itu dulu, ya. ngantri dulu. Pas dia keluar lagi berendam-berendam. Oh iya, masih Muter. betah ya. Iya. Oke. Selamat datang di Terima acara Biocast ya. Terima kasih. Kenzi, Kenneth ya. Oh, ngomong-ngomong, pantengin ya acaranya sampai selesai karena nanti di akhir acara saya akan kasih giveaway buat teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, giveaway-nya seru nih. Khusus untuk 3 orang nih ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pantengin terus, oke? Oke, nah ngomong-ngomong tentu para biocaster ini pengen tahu dulu ya, background kalian sekarang kegiatan apaan ini? Kalau kita sekarang jadi mahasiswa dan mahasiswi di Jepang sekarang. Iya, kebetulan Oh, kami di berdua Jepang lagi ya. kuliah di Jepang. ya. Oke, ambil jurusan apa? Kalau aku ambil Digital Business and Innovation. Oke. Kalau saya ngambil International Relations, hubungan internasional. Ah, Iya. oke. Kok Jepang? Iya, menarik sebenarnya sih. Jepang Karena itu- doyan sushi atau gimana? Atau pingin jadi yakuza Iya. gitu ditato-tato gitu? Dari part makanannya iya kami Oh, tertarik gitu ya? makanannya, Suka sih, tapi iya. lebih ke takdir mungkin. Kalau ini ceritanya mungkin bisa ceritain yang ini. Jadi waktu itu aku lagi apply kuliah kan. Oke. Emang pengennya kita sebenarnya aku di UI, Kenzi di ITB. Aku di ITB. Tapi waktu itu aku iseng, wah ada nih scholarship di Jepang. Oke, Terus ha-ha. aku iseng masukin application, nulis Oke. esai, masukin transkrip nilai. Terus habis itu udah kita kumpulin, pas dapat pengumuman dapat ternyata beasiswa. Terus karena 100% jadi nggak bisa ditolak. Akhirnya Kenzi mengikuti jejak Iya benar. Menemani. Jadi daftar juga. Daftar juga akhirnya. Oke. Cuma kalau Kenisha itu dari sekolah, Ha-ha. kalau aku sendiri pribadi dari jalur mandirinya. Jalur mandiri. Iya, Oh, oke, seru banget. Jadi di kampus yang sama juga. Di kampus yang Iya, sama, kampus yang alhamdulillah. Wah, enak Iya. banget. Bisa ketemu. Iya. Oke. Thankfully. Yes, bagus. Nah, oke, jadi berawal dari iseng-iseng mencoba, akhirnya keterima ya. Wah, Iya. luar biasa sekali. Jepang is ya kota yang sangat, negara yang sangat menyenangkan sekali. Betul sekali, Iya, betul sekali. Berapa kali ke situ nggak bosan-bosan ya. Betul. Pasti ada aja terus kalau di sana. Iya, Iya, betul, benar. Dan orangnya juga menyenangkan, ramah sekali ya. Iya. Oke. Nah, hari ini kita kebetulan akan bahas satu topik mengenai bisnis ya, terutama di kalangan anak muda gitu Oke. ya. Jadi saya ingin tahu dari pendapat kalian ya. Nanti boleh gantian siapa duluan ya, mau Kenes Boleh. dulu atau Kenzi. Menurut kalian bisnis tuh perlu nggak sih buat anak muda sih? Seumuran kalian gitu udah kepikiran nggak pingin bisnis gitu? Menurut saya sih perlu banget ya, karena Oke. memang pasti ada trial and error kan. Itu Ha-ha. pasti setiap orang tuh harus merasakan jatuh bangunnya ya, kehidupan gitulah. Biar Oke. makin banyak asam garam pengalaman Oke. juga kan. Jadi menurut saya bisnis itu salah satu hal yang apa ya, esensial untuk setiap orang bisa menjalani gitu. Iya. Itu kalau dari aku pribadi makanya dan lebih cepat lebih baik gitu. Jadi lebih baik memulai di awal Yes, daripada nanti gitu Iya, ya. kalau Oke. Kalau Kenneth sendiri? Menurut aku juga sih bisnis sih penting banget dimulai dari umur yang masih muda, karena itu juga menurut aku character development ya. Betul. Jadi Oh, oke. jadi dengan kita berbisnis kita dapat jadi tuh kayak gini kehidupan nyata. Betul. Kita jadi dapat prakteknya. Kalau di sekolah kan mungkin pelajaran doang gitu Betul. kan. Teori doang. Iya, Teori. teori doang. Kalau kita berbisnis kan kita Oke. terjun di dunia Bener. nyata ya. Jadi Plus menurut aku ditambah penting itu, banget. Betul, kita juga dapat critical thinking skill kita, soft skill Iya. kita yang terasah mungkin Benar, di situ. benar. Karena kan pasti bakal ada ketemu hal-hal yang nggak kita
expect kan. Iya, belajar nego, belajar Nego, ngomong, iya, Betul sekali. presentasi di depan. Betul sekali. Iya, betul Betul, ya. betul, Ketemu orang itu juga agak susah ya kalau belajar di sekolah. Iya, ya. Betul. Emang harus ya terjun Harus aja. langsung Iya. praktek Iya, ya, kayak belajar berenang gitu Iya, ya. betul. Nggak, kalau nggak nyemplung di kolam ya. Nggak bakal Kapan bisa. bisa? Kapan bisanya, Iya. benar. Iya, betul. Oke. Nah, menurut kalian idealnya itu mulai bisnis di usia berapa? Apa maksudnya remaja gitu ya, SMP, SMA, atau mesti kuliah, atau lulus dulu baru idealnya baru mulai bisnis gitu. Sebenarnya stigmanya kalau di Indonesia itu kalau misalnya setelah lulus kuliah baru kerja Bekerja. gitu lah ya. Cuma kalau saya pribadi sih aku udah mulai jualan dari SMP sebenarnya sih. Yang saya kecil-kecilan segala macam ya. Oke. Betul, karena kan diajarin mamah juga untuk jadi orang yang sendu kita. Senang duit. Benar. Iya. Aduh, wejangan yang baik sekali Tapi ya. jangan ya, betul. Menurut aku juga secepat mungkin sih. Yang Oke. penting kita bisa membagi waktu antara sekolah, karena sekolah juga iya. mau nggak mau tetap penting Karena itu kan. prioritas Iya, utama saat itu kan, Dan ya. kalau misalnya mau berjualan, jadi yang penting prioritasnya aja lah. Betul. Membagi waktu. Skala prioritas. Betul. Jadi waktu awal-awal kalian jual apa dulu? Aku jual dulu macam-macam dulu dari gas air mata, ya. Terus habis itu dulu ada kartu yang bisa di flip up, habis itu jadi pocket knife gitu-gitu. Ya, makanya akhirnya dulu Ini ya, diberhentikan unik dari sekali ya sekolah. barang-barang. Iya, makanya. Mungkin karena keunikan barang-barang itu yang membuat jadi laku sebenarnya. Karena kalau Oke. misalnya kita jual yang udah hal yang lazim, Tidak mungkin mainstream enggak. lah ya Yes, intinya. betul. Oke. Bagus. Kalau Kenes? Kalau aku dulu ya makanan-makanan, so aku juga sempat oke. jualan furniture sebenarnya. Jadi Furniture? furniture yang nggak banyak dilihat di Indonesia, Oke. tapi aku jual, misalnya aku ambil dari Cina, aku jual dengan harga yang ya lumayan lebih murah daripada toko-toko yang di Itu mall-mall dibawa gitu. ke sekolah gitu pakai truk Enggak, gitu? enggak. Itu aku bisnisnya semuanya hampir semua via online. Online ya. ya. Oke. Berarti di Facebook, WA, Iya, IG Facebook, gitu WA, ya? Instagram. Oh, oke. Kalau enggak kan susah tuh bawanya. Masa Iya, bawa? Dulu aku benar. ke sekolah karena zaman-zaman SMP dulu, makanya mungkin Iya. dari sekolah Iya. dihentikan gara-gara mungkin safety reasons. Iya, Ya. Berbahaya yang dibawa. Bahaya, benar. Gas air mata. Hah? Pocket knife ya ampun. Iya. Oke. Nah, oke. Lalu kalau sekarang kalian kan udah di Jepang, udah berapa lama ya sekarang kalian di Jepang? Baru? Kita Itu dari apa Oktober, ya? dari Oktober Oktober awal. Kemarin ya, oke tahun lalu ya. Tahun lalu. Nah, sempat ngeliat nggak di Jepang nih sekarang lagi ada tren bisnisnya apa gitu di sana? Anak-anak mudanya lagi seneng apa gitu? tren bisnis sih paling anime tetap pasti Iya. Jepang kan ya. Iya, Oke. pasti. Ya, Itu jadi untuk- kayaknya classic the everlasting lah itu. Benar-benar nggak akan pernah pudar karena emang semua orang kan butuh hiburan ya. Jadi Iya. bisnis hiburan juga Culture-nya ya, di situ. culture-nya juga iya betul. Jadi merch ya anime segala macam ya itu pasti ya selalu rising. Terus sekarang juga di kalangan anak mudanya banyak yang jual kayak perhiasan-perhiasan handmade Iya, benar. gitu. Ah, oke. Terus baju-baju pada buka toko baju-baju thrifting Betul. gitu. Jadi baju-baju oke. bekas Baju dijual bekas yang dengan masih bagus-bagus dijual masih lagi ya. bagus-bagus. Oke. Jadi itu yang lumayan populer sekarang sih. Iya, betul. Nah, kira-kira itu tren itu akan merambah ke Indonesia atau enggak menurut kalian? Bisa jadi banget khususnya kalau misalnya untuk yang thrift shop segala macam, kita sekarang ngelihat emang ada kenaikan di bidang-bidang. Apalagi kan sekarang orang-orang mulai mengenal tentang dunia dan bagaimana cara menjaganya ya. Kalau Iya. misalnya kita beli baju yang bekas pun juga bisa menjaga sustainabilitas Safety, iya. save the earth-nya itu. Oh, oke, Iya, betul, go betul, green-nya itu. Go Iya, green-nya itu benar. betul sekali. Betul ya. Daripada beli baru, Iya. beli yang Iya. sudah ada aja. Yes, betul. Iya, secara cost juga lebih masuk Murah. akal. Iya, murah. Betul, iya, betul. benar. Juga save the earth-nya juga Iya. dapat ya. Dan barang-barangnya di sana pun juga bagus-bagus banget kok. Bagus-bagus. Iya. Nggak ketahuan bilang tuh bekas juga. Iya, benar, nggak ketahuan. Iya, karena masih bagus sekali. Masih bagus. Iya. Oke, Kualitasnya juga banyak yang lebih bagus daripada baju-baju murahan yang Yes, biasa dibeli. Betul. Dan bagusnya lagi di Jepang itu mereka anti banget sama yang nama barang KW kok. Iya. Oh, Jadi oke. even mereka kalau thrift shop dan segala macam mereka punya bisnis di Jepang, kalau misalnya mereka menjual barang yang katakanlah nggak Palsu. asli, ya itu bisa dicabut hak untuk jualannya. Jadi Oh, hak sampai bisnisnya segitu seriusnya? Iya, sebegitunya. Dan nggak bisa Oh, oke. dicari kembali lagi, nggak bisa tarik balik gitu loh. Misalnya nggak bisa jualan lagi, akhirnya benar-benar di cut Di off. ban benar. Iya. Oh, oke. Berarti very serious ya buat Yes, mereka Iya. take it very serious. Makanya kita juga nggak perlu takut-takut buat belanja di sana karena Oke. ya emang Pasti. pasti asli gitu. Pasti barangnya yang Iya. terjaga kualitas dan mutu Betul. gitu Betul, ya. betul. Oke. Iya,
Kalau itu tren bisnisnya ya. Kalau mindset anak muda di sana tentang bisnis bagaimana? Apakah sama juga mereka sejak remaja udah mulai berbisnis atau gimana? Kalau kita lihat sih di Jepang tuh untuk anak-anak muda mulai bisnis itu tuh lumayan jarang ya. Karena mereka itu dari kecil udah dilatih untuk jadi student yang baik, untuk jadi pelajar yang baik. Jadi mereka emang fokus di pelajaran gitu. Terus habis itu sebenarnya orang-orang Jepang tuh nggak Karena terlalu emang orang Jepang itu mentalitinya mentaliti pekerja sih, pekerja, iya. Jadi mereka benar-benar pekerjaan itu mereka dengan Nomor satukan lah satukan. pokoknya. Makanya benar-benar dikerjakan dengan hati gitu kok. Dengan hati dan pokoknya ya pekerjaan nomor satu benar-benar benar. Iya. Jadi untuk dapat kerjaan di kantor yang bagus itu tuh mereka belajar dari kecil itu tuh Berarti untuk benar-benar mati-matian gitu ya. Jadi ikut bimbel sampai jam setengah 10 malam gitu. Jadi ya mungkin mereka juga nggak ada waktu untuk berbisnis ya. Iya, stres tinggi di situ nih. Iya banget. Iya. Oke. Jadi justru yang kalau begitu berbisnis ini lebih banyak mungkin yang sudah mungkin nggak tahu 30-40 tahun ke atas kali ya mereka Iya, baru benar. berbisnis ya. Iya. Anak mudanya sih, malah jarang ya. Iya, kita lihat sih orang-orang yang udah dapat misalnya pekerjaan bagus, ngumpulin modal, pelan-pelan mulai bisnis kecil on the side gitu loh. Benernya udah mapan, jadi mapan. emang mereka udah stable dulu baru mulai bisnis. Beda halnya dengan negara-negara mungkin yang lagi developing kayak misalnya kata Indonesia, kita bener-bener go all out kan, maksudnya bener-bener bisnis dulu baru nanti ya jadi kaya karena bisnis. Kalau mereka kaya dulu baru habis itu bisnis. Iya. Jadi beda ya pola pikir. Iya, Beda benar. ya. Oke. Lalu kalau misalnya ini ada anak-anak muda di Indonesia yang menurut kalian sekarang tantangannya apa sih buat anak-anak muda di Indonesia sekarang kalau mereka ingin berbisnis jadi entrepreneur gitu? Balik lagi konsistensi sebenarnya sih. Kayak misalnya kita mungkin bisa jualannya. Cuma seberapa konsisten kita jualannya itu. Kayak misalnya kita berdua katakanlah. Ini dari pengalaman pribadi aja ya. Iya. Kita berdua suka maksudnya bisa jualan dan emang menghasilkan. Yes. Tapi kadang nggak selalu continuous gitu kok. Iya. Oh, ada bisa on off On off, gitu ya. ya. Oke. Oke, lalu dari Kanda sendiri gimana Menurut tantangannya? aku sekarang karena udah semakin banyak orang-orang yang mulai bisnis, jadi susah untuk berbeda dari yang lain gitu Iya. loh. Oh, Untuk stand oke. out dari, kan misalnya kita jualan katakanlah makanan, kita harus nyiptain makanan yang berbeda dari ribuan toko lain Karena gitu. yang lain juga pada jual makanan. Iya Betul, benar. betul. Jadi Iya, ya iya. menurut aku susahnya di situ sih sekarang. Jadi menemukan celahnya Unique gitu point-nya ya. betul. Unique selling Produk point-nya kita, apa iya. gitu ya. Jadi misalnya sama-sama nasi goreng tapi punya kita harus cukup Lebih, unik iya. untuk Iya, orang bisa betul, beli betul, gitu betul. ya, Iya, tertarik benar. untuk beli. Jadi rasa untuk makanan rasa bukan lagi ya. Bukan lagi nomor satu Rasa, iya. kataku. Karena sekarang menurut aku tuh ini orang Indonesia juga bener-bener semuanya kan di kontenin ya. Iya. Itu juga salah satu yang kalau misalnya kita bisa ngeraup pasar yang bisa membuat di kontenin, nah itu lumayan. Kayak misalnya tokonya lucu banget, jadi orang-orang apa sih nih, Iya. gue juga mau foto-foto di sini gitu, jadi mereka datang ke restoran kita. Betul. Tapi emang harus basic makanannya harus bagus karena Iya. juga kita bukan menjual bisnis yang Foto sekali-sekali doang, kan. iya. Iya, tapi Iya, kita iya, pengen iya. repeat order terus. Iya, Betul. Jadi selain kualitas bagus, tempat kita juga mungkin mesti unik ya. Yes, Unik, iya, betul. betul. Dan sama satu lagi Instagramable. sebenarnya mungkin lebih harus kita harus inovasi terus sih, nggak bisa selalu Stay di situ aja. Iya, benar. Oke. Karena kan orang-orang juga the world is changing, jadi kita juga harus Betul tetap harus. Mungkin history itu dan budaya itu bagus dan Oke. perlu dijaga, tapi kita juga harus melek juga terhadap dunia luar yang mulai Iya. berkembang gitu. betul. Jadi nggak bisa selalu mempertahankan gitu aja. Nggak bisa main di zona aman lah. Jadi harus balik lagi, Ya. ya inovasi terus. Ya. Oke. Nah itu yang inovasi itu yang nggak gampang ya. Iya, itu Semua dia. orang betul. punya kadang udah nyaman Kemampuan, soalnya ya. iya. Betul. Oke. Nah dari kalian berdua sendiri ya setelah bisnis mulai dari masih sekolah ya, dari SMP, SMA gitu ya. Nah sekarang kalian ada kepikiran nggak? Aduh nanti saya lagi pingin nih bisnis ini gitu. Ada nggak? Sebenarnya sih kita udah lumayan banyak pikiran untuk memulai bisnis ya. Kayak katakanlah kemarin kita pas pulang kita
open just tip juga. Oh, oke. Mungkin boleh Bisa di sedikit nama Jepang. Instagram apa? Oh iya, nama Instagram kita titipbelanja.jepang kalau Iya, mau oke. follow. Monggo silakan. Titip belanja Dot Jepang. Jepang. Harga Iya. bersaing malah Oh, kalau yes. misalnya. Iya, harganya Harga- sangat-sangat murah iya, loh. sangat-sangat murah. Dan itu Oke. hand carry semua guys, jadi Hand carry. dipastikan aman. Oke. Terus Kenzi juga itu mau bisnis merch anime. Betul. Karena itu juga Karena- pasarnya super besar. Betul, balik Iya, lagi. iya, Karena iya. di sana memang saya ngeliat di Jakarta ini, di Indonesia tepatnya ya. Ah, ah. Banyak banget yang kan emang kita mulai melek ke dunia K-pop. Ya, Habis itu ya, sekarang ya. juga Jepang juga udah mulai Yes. masuk ke Indonesia ya. Jadi orang-orang juga sekarang udah mulai ya suka dengan hal-hal seperti itu. Iya, Iya. iya. Nah, saya juga melihat business opportunity yang besar sekali karena ya kalau misalnya katakanlah orang udah suka banget kan itu nggak ada harga patokannya. Iya, Betul. kita Sama Udah kayak rela. misalnya- ngefans bener, itu, bener, waduh. Bener. Sama kayak misalnya orang jual batik segala macam. Ah. Kalau misalnya emang udah suka banget sama motifnya, ya mau harga berapapun, kalau misalnya udah jatuh cinta banget ya pasti bakal dibeli. Dikejar. Iya, Yes, betul. Iya, betul. Jadi kita bisa dapat untung banyak dari situ sih. Betul. Berarti nanti modelnya nanti yang animenya juga just tip gitu. Iya bisa jadi. Ya. Bisa jadi kita open pre-order. Betul. Makanya nanti viewers nanti Ah. kalau buat penonton kalau misalnya mau Langsung tweet sesuatu, follow ya. dan Nah, Tunggu terus follow dulu berita, dan iya. lihat berita-beritanya, Betul. info-infonya pasti akan gitu kita ya. selalu update Iya, info-infonya. gitu ya. Betul, Oke. betul. Bagus. Nah, terus buat kalian ada nggak pesan khusus buat teman-teman nih sesama anak muda gitu ya? Mungkin kan ada yang, aduh gue pingin bisnis tapi masih takut memulai. Ada tips-tips untuk memulainya gimana nggak? Menurut kita Kan sih, ada biasa gini loh, aduh modalnya besar. oh iya, Betul. Terus saya nggak punya banyak temen gitu ya, temen saya itu aja, orang Iya, tua iya, nggak iya. mendukung, nggak gitu ada nggak? sekarang Oh, kamu silakan. Oke. Oke, kalau dari aku dulu mungkin bisnis dari yang kecil-kecil dulu aja kali ya. Kayak misalnya kita waktu jualan coklat segala macam, mungkin katakanlah untuknya nggak sebegitu besar. Yes. Cuma balik lagi kan emang yang paling penting kalau menurut saya di dunia bisnis itu adalah, menurut kami sebenarnya adalah nama baik sebenarnya sih ya. Kalau misalnya katakanlah kita oke. udah punya nama baik di orang yang ini pun, kepercayaan sebenarnya sih lebih ke Oke. trust. Jadi kalau misalnya kita katakanlah cincai sama orang ini kan orangnya juga nanti pasti bakal minat kita gitu. Jadi sebenarnya menurut saya sih nggak, untuk pertama-tama itu nggak mesti keuntungan terlalu besar gitu ya. Cuma yang penting as long as both pihaknya happy, itu pasti bakal repeat order. Karena Ya. kalau misalnya satu Ya. pihak yang merasa dikecewakan juga kan mungkin cuma ya sekali order doang habis Ya, itu udah dia nggak lanjut one and done lagi, dia. Tapi kan yes. kita pengennya bisnis yang sustainable yang Ya. selalu ya ada gitu. Ada repeat order. Iya, betul gitu sekali. ya. menurut aku juga nggak perlu modal yang super besar dulu. Misalnya kita waktu itu beli coklat tapi katakanlah kalau misalnya kita mau jualan banyak kan kita beli coklatnya dulu nih, katakanlah Iya. 100. Iya. Terus nanti kalau ada orang mau beli baru kita kirim. Kalau ini kita mungkin bisa foto dulu, terus habis itu nanti kalau udah ada orang yang order baru kita yang beli Oh, coklatnya. PO dulu. Iya, Jadi PO jangan- dulu. Ya, betul. Atau kita juga bisa jadi dropshipper itu Betul, tanpa betul, modal betul. tapi Oke. tetap dapat untung kan. Betul. Jadi permasalahannya dengan mungkin orang-orang yang sekarang alami adalah mereka beli barangnya dulu, baru Iya. dijual setelah itu. Jadi Stok kadang-kadang dulu. iya, jadi barang kan barang mati kalau misalnya nggak Iya, Iya, dijual. benar. kadang Nah, itu dia. kalau stoknya nggak jalan ya udah habis Ya, PO ya, di situ ya. Iya, Oke. Jadi usul yang baik ya. Jadi Iya, Jadi jangan buka takut. PO aja dulu gitu. Iya. PO aja dulu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu Mulai aja. kecil-kecil Terus dulu, kan ya. kalau misalnya nggak punya koneksi yang gede, sekarang udah dunia digital. Betul, Jadi kita bisa pasang ads di Instagram, di Shopee gitu. Dengan itu orang-orang yang bahkan kita nggak kenal juga Oke. melihat toko kita dan jualan Betul kita gitu. Bener banget. Menurut kalian gimana dengan bisnis online? Oh, Ngebantu itu banget sih. ngebantu banget sih Ngebantu ya. banget ya. secara online misalnya Instagram, Shopee, Tokopedia itu Iya, benar-benar karena ya. pasar kita juga jadi besar. Bahkan ada orang-orang yang nggak dikenal Yes. DM, "Hai Kak, mau order," gitu. Order sampai Even banyak. sekarang kita katakanlah beli baju segala macam ya, itu juga udah Online semua lebih mudah di hampir. online. Iya. Jarang banget orang, even kita sendiri ya, Iya. kita misalnya mau beli baju, aduh males lah ke toko ini karena udah online aja nggak apa-apa gitu. Kan sekarang Iya. juga ada, ya. Dan online nggak perlu ribet-ribet nyari-nyari satu-satu. Iya. Terus harganya juga kadang-kadang lebih banyak diskon. Betul, lebih Hmm, miring jadi- lah ya iya. Dan harganya. kita nggak miring. perlu katakanlah jual barang yang sama, barang A ini. Katakanlah di dua toko ini ada jual barang yang sama, kita nggak perlu kedua toko ini untuk ngelihat secara Harganya, pribadi ngeliat, iya. tapi di online kan langsung kelihatan, langsung bisa di Perbandingannya lebih gampang lah, semuanya lebih terintegrated, lebih Iya. mudah. lebih mudah. Iya benar. Menarik. Iya. Jadi nanti kalian juga ada rencana semua bisnisnya juga
integrasikan ke online juga? Kita sih udah Kita hampir emang semuanya dari awal. sih. Dari awal ya? Oke, ya. Iya, iya. Dari Jadi nggak awal. perlu ada tempat khusus ya kalau Iya, bener-bener. kita nggak punya toko bahkan. Iya. Tokonya ya di toko fisiknya nggak ada. Iya, toko fisiknya Toko nggak fisiknya nggak ada, toko toko online online ada. benar. Iya, iya, iya. Oke. Soalnya sekarang untuk nyewa toko segala macam itu juga mahal banget kok. Jadi Iya. Iya, modalnya bisa Iya. jadi habis di habis situ. buat di tokonya. Iya, bisa ratusan juta. Apalagi kan Iya, toko juga bener. harus habis disewa, Lucu, di-furnish, iya. harus Yes. dibuat gimmicknya itu kan. Betul, Iya, betul. bener. Dihias-hiasin lagi Nah, interiornya. Terus perlu ada yang jagain nanti. Ah, Oh itu iya, dia. karyawan. Benar. Iya, Betul iya. sekali. Kan nggak mungkin kita tungguin dari pagi sampai malam. Iya. Benar. Oke. Iya. Ngomong-ngomong Kenzi ya. Ini Jepang itu kan negara 4 musim ya. Iya. Jadi Benar. ya ada musim panas, musim Dingin. dinginnya itu ya. Nah, ini kalian gimana nih penyesuaian di sana nih? Dulu awal-awal sih lumayan cukup stres juga sih. Iya. Awal-awal tuh bener-bener, apalagi kita datang tuh kita yang dapat batch kedua. Oke. Jadi karena ada trouble dengan ya, Visa. dan perizinannya, Ah. jadi yang harusnya kita dari Agustus kita Oke. pindah ke Oktober ya. Oktober iya. Oktober. Jadi kita wow, itu lagi mulai Bener. dingin itu. Iya, itu Benar, udah itu lagi musim fall lagi. dingin. Jadi tuh dari transisi dari fall ke winter. Iya. Jadi lumayan anginnya di Jepang kenceng Iya. banget sih. Aduh, itu Bener-bener wah, kita kedinginan banget sih itu. Bener. Dan ditambah dari itu juga kita juga jadi pas kalau aku pribadi setelah 2 hari datang ke Jepang langsung UTS ujian tengah Iya, semester. langsung full ulangan. Iya. Bener. Jadi itu bener-bener stres banget. Belum sempat penyesuaian apa-apa, tato udah langsung dihajar gitu. Bener ya? langsung dihajar Oke, itu oke, sampai oke. sempat rambut rontok lah segala macam. Waduh. Iya kulit tiba-tiba. Janganlah, cukup Iya. saya aja. Iya. Iya benar. Jadi Oke. pas kita datang udah dingin, belum sempat penyesuaian, langsung ulangan. Jadi Iya. Baru beres-beres Wah, itu iya. kamar lagi udah ya. iya, Dan kamarku culture aja shock juga kan. culture shock. Culture shock lagi. Iya, Wow, iya. too much to take in one time ya. Yes. Betul, Belum betul, lagi betul. waktu itu juga hari pertama aku ke sekolah itu lagi hujan gede banget. Oh iya itu hujan Itu deras. hujannya parah banget sih. Jadi Payungku aja tuh sampai kegeret-geret ke belakang Saking kenceng anginnya. Payungku rusak. Badai itu kayaknya. payungku rusak. Jadi bener-bener payungnya kan tadinya gini patah dia itunya. Ah. Yang harusnya kayak gini dia jadi Kebalik. seperti itu. Iya, kebalik. Iya. Dan nggak bisa dibalikin lagi karena patah. Ah, Sekencang itu anginnya. luar biasa. Ya. Waduh. Ngomong-ngomong, ini saya ada mau kasih kalian suplemen biar tetap sehat gitu Oh, ya. thank you banget, thank you banget. Ini dia. Nah, ini dia Apple SC. Ini Oh, mah alah. produk yang kita minum pas Oh, kalian udah lagi minum di Jepang. juga? Iya. Wah. Kita di Jepang tuh juga nggak pernah maksudnya Sakit. Iya, nggak pernah Nggak sakit pernah gara-gara sakit. minum ini. Padahal Iya. pas awal-awal tuh kita kehujanan terus loh. Hujan terus. Iya. Karena Apalagi payungku rusak kan, jadi nggak ada beli payung, Iya, hujan-hujanan. bener. Iya. Oke. Oh, alah. Iya, ini salah satu Iya, suplemen iya. kesukaan keluarga saya juga. Wah ini juga keluarga kami Kita juga. sering banget minum ini. Oke. Kok minum ya kak ya? Ayo, Tiap mari. hari kita. Biar sehat, biar ganteng ya. Wah, Wah. mari. Kemarin teman-teman kita juga sempat sakit Iya, terus sempat ada yang sakit. kita kasih ini sih terus pada sembuh. Bener. Recovery-nya lebih cepat gitu ya. iya. Oke. Mari kita minum. Apple emang nggak pernah salah sih. Hmm. Enak banget rasanya. Malah kadang-kadang ini kita buat jadi dessert kadang-kadang. Iya. Jadi karena kan kalau aku biasanya makannya kita masak segala macam gitu Oke. ya. Dan masaknya pasti asin, pedas gitu-gitu ya orang Indonesia. Habis itu orang Indonesia tuh pasti banget butuh kalau misalnya habis makanan berat gitu kan yang manis-manis. Iya. Terus kalau misalnya kita apa ya beli es krim lagi kan nambah Iya, nambah oh itu ya, lagi. cost lagi ya. Atau beli dessert kan kita juga lagi kita lebih akhirnya apa yang kita bawa di Jakarta apa ya? Oh, ya apel ini enak banget rasanya manis pula kan. Jadi nggak kerasa kayak minum suplemen kesehatan, jadi kayak Iya, kita makan happy-happy permen aja. aja, Iya, ya. bener-bener. Betul. Tapi makin sehat. Iya, bener. Betul. Jadi enaknya dapat, sehatnya Sehatnya dapat dapet juga. juga, Oh iya. iya. Even sehari tuh di sana kita bisa minum kayak 5 apelan. Iya. Kalau kita Apalagi lagi musim-musim dingin, Iya. biar Betul, kita betul. tetap fit. Iya. Betul. Ini membuat rambutku maksudnya stop rontok tuh ini. Jadi sempat 2 hari tuh sempat nggak minum ini, tiba-tiba rontok kan rambut. Minum ini jadi aman lagi. Iya. Oke, Dulu sempat ketombean segala macam gitu, Iya, karena iya, mungkin Saking ya stres. saking stres dan Betul. dingin pula kan. Betul. Iya. Jadi ya Terus karena kemarin aku dingin, aku juga jadi muncul jerawat gitu. Tapi gara-gara minum ini jadi udah kaget sih badannya kan. Iya, ke bener. Oke perubahan banget cuaca. sih, iya. oke banget. Oke. Ya, silakan ya kalau yang
Iya. punya masalah, harus punya masalah juga sih ya. Biar jaga kesehatan, Iya. biar tetap Bener, ganteng, bener. tetap cantik ya minum ini. Karena lebih baik Courgette. menjaga daripada mengobati kan kok. Betul, mahal Iya. kalau udah diobatin ya. Yes, Aduh. betul. Oke, Apalagi di oke. sana kan kita juga akhirnya minum ini dan emang continuous dan emang karena apa ya? Dari dalam diri sendiri karena kita nggak mau sakit kan di sana. Iya benar. Iya. Karena Susah banget di ribet sana juga, kalau ya. sakit. Ribet dan jauh dari orang tua Iya, juga Iya, kan. terus Repot. susah bahasanya. Kita Aduh, nggak iya, bisa iya. berkomunikasi juga. Iya, Ada kalian yang ngurus gimana juga tuh? kan? Bahasa Iya. Tarsan aja. Hai gitu. Kita coba Iya. gitu-gitu. Tapi kita balik lagi kita dari sekolahnya. Jadi kita setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat kita ini sih dari jam 9 pagi sampai jam 12.30 ya Kak ya. 12.30 kita ada Di kampus. di kampus ada ini Jepang ada apa? Oh, ada lesnya. Ada Ada belajar khusus Jepang. belajar bahasa bahasa ya? Jepang, iya, Oke, kelas oke. bahasa Jepang. Jadi ya lagi Lumayan lah. meraba-raba lah. Oke lah. Jadi kalau orang ngomong kita ngerti dikit-dikit lah. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa cara mengutarakan Jawabnya, kembalinya, iya. ngejawab kembalinya. Iya. Jadi biasa pasif dulu ya. Oh ya ngerti kira-kira, cuma ngomong baliknya yang bingung. Iya, Iya, benar. iya. Pakai Google Translate. Pakai Google Translate, jadinya. bener. Oke. Iya. Untunglah sekarang sudah ada Iya. Terima kasih Google. Terima kasih Google. Oke, kita balik lagi ya. Saya sering kalau ketika ngomong dengan apa anak-anak muda, kadang itu ada yang ngomong, aduh, saya sih pengen bisnis, tapi saya punya kendala, nggak ada modal, terus atau aduh saya masih muda, nggak ada pengalaman nih, gimana dong itu ya. Nah Iya, itu iya. ada saran dari kalian berdua? Mungkin kalau menurut kami berdua sih ya yang paling sebenarnya bisnis itu yang paling kendala kan dua ya. Pertama modal, kedua pengalaman. Yes. Oke. Betul. Kalau untuk masalah pengalaman mungkin bisa dicari dari apa ya, kita mentorship kali ya. Iya. Jadi kita harus mencari mentor yang emang dekat dengan Menurut kita kita, dan emang iya. menurut kita bagus gitu ya. Yes. Ya, Yang dan sudah satu lagi berpengalaman. ya, untuk yang modal mungkin kita bisa jual dari apa ya? Kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu, kayak Iya. mungkin kita bisa resell produk atau dropship produk. Betul, Jadi betul, kita nggak harus ngeluarin uang untuk beli produknya, tapi kita tetap bisa dapat untung dari menjualnya. Gitu. Benar. Dan ini balik lagi yang jangan beli barang dulu baru dijual, tapi kita mendingan ngebuka PO dulu ya. Iya, Soalnya kalau benar. misalnya barangnya nggak kejual, jadi barang mati itu jadi big Betul. problem buat Iya, Betul. benar. Stoknya mati Stoknya ya, mati. modalnya Iya, stok mati di mati. situ. Iya. bener banget. Oke. Terus sekarang kan juga udah banyak bisnis yang kayak udah ada produknya, jadi kita tinggal belajar, terus udah banyak seminar-seminar, mentorship yang bisa membantu kita navigate through our new business gitu. Itu bener banget karena ya balik lagi kita kalau misalnya ada mentor ada orang yang udah berpengalaman, Yes. kita nggak perlu melalui apa yang dia lalui untuk mendapat ilmunya Iya, kan. karena Kita bisa kita udah nanya ke dia. Kita udah dia sudah Dapet kasih tahu ini training. bahayanya Yes. di sini, jangan lewat sini, belok Iya, sini. Udah kasih betul. jalurnya, Jalannya, Oke, iya. oke. Bener. Jadi kita nggak harus buta. Iya benar-benar. Dan kita juga harus apa ya? Pakai mungkin kalau mama tuh sering pakai teori ATM ya. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Yes. Jadi jangan pernah mungkin katakanlah sirik sama orang kenapa dia bisa lebih suka daripada kita. Ah. Tapi kita harus mencari bahwa dia lebih sukses karena ini dan kita tiru. Tiru. Apa si ya Orang ini. dan kita malah expand dari orang itu. Ya. Kita modifikasi Betul hasilnya sekali. dia sesuaikan dengan Betul. kondisi kita gitu ya. Betul Iya, sekali, betul, Oke, betul. oke. Ya bagus iya, ya. iya. Itu ya. Guys, anak-anak muda ya yang mau bisnis, harus modal gede-gede loh. Betul. Kalian bisa mulai jadi reseller, jadi dropshipper, terus kalau bingung caranya gimana, saya nggak punya pengalaman. Nah, cari mentor ya. Iya, betul. Ikut seminar, ikut training apa gitu. Nah, yang mungkin kalau yang paling bagus kalau bisa ketemu bisnis yang ada dua-duanya gitu. itu dia. Kita bisa dropshipper atau reseller dan Benar, ternyata di benar, bisnis ini juga disediakan pelatihannya, ada Pelatihan. trainingnya, Benar, ada benar. mentor-mentor pelatih yang bisa ngajarin kita bagaimana oh ini barangnya ini kayak begini, cara jualannya seperti ini gitu ya. Yes, benar banget, Oke. benar Itu udah banget. enak banget sih. Benar banget. Oke, itu bisnis yang sangat ideal sekali ya. Kemudian pesan kalian untuk teman-teman nih sesama anak muda ya yang mau bisnis apa nih? Lebih kalau dari aku sih ya, ya jangan pernah ragu untuk mencoba, Heeh. sama nggak usah pengen jedar di awal dulu aja, pokoknya ya. Oke. Yang penting continue saja sih, bener-bener. Menurut aku juga just do it, mulai dari kecil. Iya. Nanti kalau misalnya emang udah untung, kita upgrade Iya, terus iya, tokonya. bener-bener. Nggak harus dari awal udah mewah, nggak harus Iya. dari awal udah bagus. Yang penting menguntungkan dulu Yes, lah. Itu betul kan yang sekali. inti dari bisnis. Just do it, nanti Just duitnya do it. datang gitu. Iya. betul. Oke. Nah, kalian sudah berbisnis apa segala macam, udah ada untung gitu.
Kalian gimana money manajemennya, kelolanya? Ditabung Money atau kalian iPhone baru? Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk kayak gitu ya balik lagi karena kita juga alhamdulillah pondasi dari orang tuanya juga udah ngajarin dari kecil bahwa kita harus gimana cara save duit segala macam. Kalau menurut aku sih nggak begitu jadi permasalahan duit sekarang ini. Jadi ya aku udah aman sih, maksudnya kita juga nggak berusaha apa ya langsung dapat duit langsung kita foya-foya gitu, enggak sih. Tapi kalau misalnya pun kita misalnya butuh ya baru beli, Ada, ya, iya, ada bener. aja sih. Kalau Kenzi sih lebih hemat sih. Aku lebih hemat sih. Iya. Ya. Aku masih sering dapat duit, beli ini. Masih godaannya besar. Iya, godaannya besar, tapi nggak apa-apa lah. Jadi harus saling mengingatkan juga karena Iya, aku juga bener. udah saking mungkin nggak pernah beli barangnya baru akhirnya dikasih tau Kenisha, oh ini kan ada yang bagus gitu. Kenzi juga, stop. Stop ya. Jadi yang cukup, satu cukup. ngegas, satu ngerem gitu. Yes. Ya. Imbang lah. Iya. Kalau gas semua, aduh bocor juga. Iya, habis nanti. Habis. Modal toko usaha kita. habis. Oke. Iya. Jadi itu ya yang mau bisnis anak muda ingat Iya, ya. betul, Aduh, itu keuntungan jangan semuanya langsung dibelanjain. Iya benar. ya. Oh sama mungkin satu lagi sih cari kalau misalnya pun mau sendiri kan kadang-kadang aku kendalain dulu kalau sendiri gimana ya, kurang semangat kali ya. Tapi kalau misalnya sekarang alhamdulillah ada bisnis partner Kenisha dan kita juga kembaran jadi ya saling menguntungkan. Tapi kalau misalnya di luar sana yang mungkin nggak seberuntung aku dan Kenisha, maksudnya kita kan kembar jadi Yes. benar-benar Iya. emang udah Masa mesti cari kembaran dulu gitu kan? iya Iya. mesti cari kembaran dulu. Itu ya balik lagi mungkin cari teman yang Ah, gimana ya, bener-bener ya deket lah ya, jadi yang bener-bener percaya luar dalam. Itu pun juga jangan fully percaya karena kadang-kadang pasti aja yang namanya duit kan ada mislek ya, segala macam ya. oke. Dan bikin bisnis yang kita passion kita. Passionate about, iya. Soalnya kita suka K-pop ya, berbisnis lah dengan jualan album, jualan Bener. merch K-pop. Suka anime, jualan lah anime gitu. Bener banget. Jadi kita lebih tahu pasarnya sebagai consumer dan sebagai Bener, karena kita balik lagi pasti jadi user dulu baru Betul. jadi seller kan. Iya, Makanya bener. kita menjual produk apa yang kita suka, apa yang kita benar iya. pakai, betul. Karena kalau misalnya kita nggak ngerti apa produk kita, kalau Ya. kita Nggak kenal memakai apa produk pasarnya. kita, nggak kenal Iya. pasar, Kita susah nanti Susah, juga menjelaskan. susah. Iya, betul. Oke, yes. apalagi bahkan kalau misalnya kita nggak suka produk kita sendiri, nah itu lebih itu trouble lebih lagi. parah, iya. Jadi sarannya tadi kalau saya boleh simpulkan, start with what you love. Love. Yes, Iya, betul. betul. So what you know lah. Iya. Terus mesti coba juga dulu ya. Iya, kita harus coba produknya diri kita sendiri dulu lah. Oke. Jadi dari situ kita bisa cerita, bisa Ke kasih tahu orang, ke orang. iya. Oh ini bagusnya ini, oh ini hati-hati kalau ini kayak gimana gitu ya. Iya, Iya. betul. Oke. Ya, oke. Product knowledge-nya harus bagus lah. Iya, betul. Oke, bagus. Sekarang saatnya kita giveaway teman-teman sekalian. Udah siap belum? Ya. Nanti giveaway ini akan diberikan untuk 3 orang. Ya, yang bisa menjawab dengan baik sekali ya. Jawabannya nanti tulis di komen aja ya. Syaratnya apa? Syaratnya kalian harus like, harus subscribe long sama channel Biocast ini ya. Itu syaratnya. Kalau enggak nanti percuma kalian jawab panjang-panjang udah bagus-bagus, itu tidak valid ya, dianulir ya. Jadi ingat, like, subscribe, lalu kalian tulis jawabannya. Pertanyaannya apa? Gampang. Kalau kalian tadi menyimak diskusi saya dengan Kenneth dan Kenzie, saya tadi ada nanya ya, anak zaman sekarang tuh ya kalau mau bisnis bingung. Kenapa? Katanya nggak punya modal dan tidak punya pengalaman. Nah, Kenneth dan Kenzie tadi udah kasih tipsnya. Ayo, jawabannya itu nanti kalian coba tulis ya. Kalau bingung, dengerin lagi, nonton lagi ya yang tadi. Oke? Jadi cara ngatasi kalau nggak punya nggak punya modal, nggak punya pengalaman, itu bagaimana caranya ya? Oke, tulis jawaban kalian di bawah ya, di komen. Tulis yang bagus ya, yang rapi. Nanti akan dipilih 3 orang pemenang untuk mendapatkannya. Dan ingat, like dan subscribe ya. Oke, semoga menang. Oke, thank you banget ya kalian sudah hadir. Terima kasih Udah banyak. sharing-sharing. Thank you By the way, banget. kapan balik lagi ke Kita Jepang? balik ke Jepang bentar lagi. Oh, Kita balik persis satu minggu 1 dari minggu dari sekarang. sekarang, tanggal 23. Oh, I see. Balik terus sampai liburan lagi? Mungkin Belum tahu. tahun depan. Ke tahun depan. Tergantung cuan balik lagi. Oh, yes. Makanya kalau guys, kalian mau just ketemu tip. kita, ya just tip yang banyak. Just tip ya, ingat ya, jangan lupa ya follow Instagramnya sekali lagi namanya. titipbelanja.jepang. Nah, Iya. itu dia ya. Dan Itu ada. iya. Nanti ada di sini. Nanti klik sini loh. Itu ya. Kalian ada YouTube nggak ya?
Kita sekarang nggak belum ada, tapi kita ada mungkin, Instagram. Kayaknya lebih seru deh kalau kalian bisa ada kegiatan-kegiatan kayak Iya, lagi pengen pas sih. belanja Oh, di iya, sana Pengen gitu sih. ya, itu bisa seru tuh. Nanti kalau kita bikin kita taruh di Ah, sini. di info-info. Username. info-info. Iya. Oke, demikian ya. Saya rasa diskusi kita dengan 2K, Kenzi dan Kenneth ya tentang bisnis anak-anak muda zaman sekarang ya. Thank you lo udah datang di Terima kasih banyak, terima kasih Biocast. kembali, terima kasih kembali. Oke, Biocaster demikian ya. Kita sama-sama sudah diskusi dengan dua anak muda yang luar biasa ini dan bersama dengan ini kita pamit dulu ya. Sampai ketemu ya Biocaster. Dadah. Dadah, Sampai makasih ketemu. banyak semua ya. Dadah. Bye bye. Bye bye. 忙しい生活も微妙な私たちが健康的な食事を維持することを困難にすることがよくあります。実際、健康的な食事は人の健康と長寿に大きく影響する主な要因です。血石、忙しい日々の活動の中で必要不可欠な栄養を満たします。血石は101歳以上の人の健康的な食事に基づいています。血石の4つの主要な天然有効成分の含有量は体の免疫作用を最適にサポートする重要な栄養素のニーズを満たすのに役立ちます。栄養素やビタミンが豊富な9種類の補助成分の配合。血石はあなたが日常の活動をサポートする本質的な栄養ニーズを満たすことがより簡単にします。血石の天然有効成分は臨床試験済みの9つの医療特許を取得しています。血石は老後まで体を若々しく保つのに役立つ最高の健康上の利点を提供いたします。血石を摂取することで老後まで健康と活動的で無病な生活しよう。